Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita syukuri. Jadi kita bersyukur kepada dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang telah saja, untuk saya yang akan datang, yang sekarang untuk saya yang telah sudah kita rasakan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang yang bisa bersyukur. Walaupun kita minta bantuan kepada orang agar bisa mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatis syukur. Ya, kalau syukur bisa, ngomong syukur aja bisa selesai. Hakikat syukur, hakikatnya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama mengatakan asyukur, minhum fuqaha al-muhaddithun ada mengatakan asyukur itu imtithal awamirillah, di antaranya asyukur yakni teguh, termasuk di antara perealisasian kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithal awamirillah. Kita menjalani apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah, wa ijtinab ma nahaa anhu. Ada syukur. Akan tetapi ada syukur pada hakikatnya. Nah, syukur pada hakikatnya, ketika kita menambah syukur kita, kita merasa sangat berkekurangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi kita bersyukur, tambah merasa kurang bersyukur. Kan tidak mungkin kita nambah kok malah berkurang. Karena diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bidaqaiqiha, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur 10, Allah ngasih tahu 100 kali nikmat. Kita bersyukur 100, Allah ngasih tahu 1000 nikmat yang ada pada diri kita atau yang telah kita rasakan. Sehingga apa? Kita haus terus karena ada pengetahuan, ada ilmu. Makanya kalau sholat disuruh kita mendirikan sholat, kalau zakat kita suruh membayar zakat, ya, kalau puasa ya puasa, kalau haji manistata. Tapi kalau syukur, maka kita disuruh pandai bersyukur. Pandai. Jadi kalau pandai bersyukur atau alim bersyukur, berarti kan ada ilmunya. Kalau zakat ente nggak ada ilmunya, ente panggil orang ini, ada ustaz panggil, anak zakatnya gimana gitu, wah dia selesai. Tapi amal syukur ada ilmunya sendiri. Ada. Di antara ilmu syukur yang apa namanya, yang jelas, ya kita bersyukur kepada Allah. Ilmu syukur itu terrealisasi ketika kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur lagi kepada Allah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur lagi kepada Allah atas syukur-syukur yang telah kita lakukan atau ucapkan, kalau pakai lisan ya. Kalau pakai hati apa? Yang telah kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masuk dalam daerah yang Allah Subhanahu wa taala firman. Apa Allah firmankan? Kala Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika ente semuanya, la in syakartum, yang kau sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La taukid, ya, lam taukid, pasti. Berarti ketika kita bersyukur itu Allah sudah menyiapkan bahan-bahan kebaikan untuk kita. La yang pertama ya, la azidannakum. Nun yang kedua taukid juga, Allah memastikan. Padahal kan Allah nggak usah pasti, kita wajib beriman kalau ada yang di kalam Allah. Tapi Allah menunjukkan pentingnya bersyukur sampai 2 kali. Dan juga Allah menunjukkan bahayanya bersyukur sampai nggak dikasih tahu diadabnya di neraka mana, di apa, kan enggak. Allah nggak kasih tahu. Orang meninggalkan sholat di Quran jelas, wailul musallin. Ada yang fi sa'ir, tukang nipu, ada yang sagim. Tapi kalau masalah syukur, azabnya pun dibedakan sama Allah Ta'ala. Nggak dikasih tahu tempatnya, nggak dikasih tahu waktunya. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Wala in kafartum maka fi jahannam la maka enggak. Inna adzab pasti.
Jadi sewayah-wayah kapan saja kalau untuk orang yang nggak terima kasih sama anak. Berarti apa kesimpulannya? Hidup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabila imma syakir bukan imma ta'ah, tapi imma syakiran wa imma kafur. Ente udah balik Allah taala. Ya, anak kasih jalan. Nah, mau jadi apa? Allah syakir atau kafur. Allah nggak bilang ente maksiat atau taat, enggak. Syakir, syukur. Dan makom tertinggi di mata Allah, pangkat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala ya bersyukur. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena banyak syukurnya. Allah siapin bahwa ini spesial edisi ya, di mana semua nabi yang sudah saya keluarkan, saya turunkan kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu nabi nanti yang merangkum 124.000 nabi dan 313 rasul. Hadza as-sabit al-wahid sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikalamkan Ustaz Luqman tadi ya, kita ini udah diberi nikmat Allah taala jadi umat sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini umat ya, bukan maksudnya Ustaz Luqman tadi itu bukan kedermawan Allah dicurahkan kepada Nabi Muhammad, bukan ya. Maksudnya Allah mencurahkan kedermawanan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau curahkan Allahnya nggak punya kedermawanan, dan mencurahkan kebaikan yang pasti untuk Nabi Muhammad, yang banyak untuk Sayyidina Nabi Muhammad. Sekarang perbandingannya gimana, Bin? Allah mencurahkan sama Nabi, ya Nabi juga kan dicurahkan nikmat sama Allah Ta'ala, dijadikan Nabi dan lain sebagainya. Bersyukur ya bersyukur sama-sama. Bedanya kalau Nabi dari Nabi Adam itu 124.000 Nabi dan 313 Rasul dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi lain dipersiapkan dan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkat syukur yang tinggi, tingkat pemahaman syukur yang tinggi, tapi untuk dirinya sendiri. Paham? Tapi kalau Sayyidina Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul afdalur rasul wa ummatuhu afdalul umam. Setiap rasul nggak ada yang sifatnya rahmatan lil alamin, nggak ada. Illa Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.